Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, jumpa lagi dengan aku, dengan Ibu Ima di PT Anamiro Travelindo Babat Lamongan, Jawa Timur, penyelenggara Haji Plus dan Umroh bersama kami, berangkatnya pasti. Oke, di sini aku mau membahas tentang yang dilarang dan yang dimakruhkan ketika tawaf. Oke, sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe terlebih dahulu. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Syukur alhamdulillah ya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kenikmatan hidup kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu lagi walaupun lewat online. Semoga kita semua tetap dalam lindungannya dan dijauhkan dari segala keterburukan dunia dan di akhirat. Tak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat darinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada beberapa hal yang dilarang ketika tawaf. Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun tawaf. Salah satu rukun tawaf kalau kita tinggalkan itu dilarang ya, seperti meninggalkan niat tawaf sambil berjalan kaki, memulai tawaf dari Hajar Aswad, menempatkan Baitullah berada di samping kirinya, memasukkan Hijir Ismail dalam tawaf, semua badan harus berada di luar Baitullah. Seandainya ia berjalan di atas trap Ka'bah maka tidak sah tawafnya ya, sebab trap Ka'bah bagian dari Ka'bah. Yang ketujuh, tawaf dilaksanakan antara Ka'bah dan Maqam Ibrahim. Yang kedelapan, menyempurnakan 7 kali putaran. Nah, ini kalau kita tinggalkan itu tidak boleh ya, dilarang meninggalkan salah satu rukun tadi yang sudah saya sebutkan. Dan untuk yang dilarang ketika tawaf yaitu yang kedua, meninggalkan syarat tawaf. Syarat tawaf yaitu adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci dari hadas, kesucian pakaian dari hadas dan najis, menutup aurat, khitan ya bagi laki-laki, dan mengenakan pakaian ihram. Nah, itu syarat dari tawaf ya, jadi ini tidak boleh ditinggalkannya. Kalau kita meninggalkan salah satu rukunnya tadi ya, hukumnya dia tidak bertahalul dengan tahalul akbar, kecuali jika tawaf tersebut fardu atau wajib. Dan kalau kita meninggalkan syarat tawaf, hukumnya tawaf tidak sah dan wajib diulangi jika tawaf tersebut tawaf yang wajib. Dan yang ketiga, dilarang meninggalkan salah satu wajib tawaf. Hukumnya kena dosa dan wajib bayar dam. Dimakruhkan dalam tawaf yang pertama yaitu mengeraskan suara ketika zikir, berdoa dan membaca Al-Quran saat tawaf sehingga mengganggu orang lain yang sedang bertawaf. Kedua, berbicara yang tidak ada hajat. Ibnu Umar berkata, Bersedikitlah bercakap-cakap ketika tawaf,
karena kalian sama saja di dalam sholat. Ketiga, senandung syair yang bukan bagian dari zikir dan bukan pula pujian pada Allah. Yang keempat, meninggalkan sunnah-sunnah tawaf. Untuk yang kelima, mengerjakan lebih dari satu tawaf tanpa ada sela untuk mengerjakan sholat di antara tawaf-tawaf yang ada. Dan yang keenam, menahan-nahan kencing dan buang air besar, atau menahan diri di saat sangat lapar. Hal ini tentu saja sangat mengganggu ibadah karena jadi tidak konsentrasi, tidak khusyuk. Hal ini dimakruhkan sebagaimana sholat. Ketujuh, makan ketika tawaf. Mengenai minum ketika tawaf dikatakan oleh Imam Syafi'i, tidak mengapa minum ketika tawaf. Aku sendiri tidak memakruhkannya. Artinya, aku tidak katakan bahwa melakukan itu jadi berdosa. Akan tetapi aku lebih suka meninggalkannya. Karena meninggalkan minum ketika tawaf lebih beradab. Yang kedelapan, menutup mulut dengan tangannya, kecuali di saat butuh seperti ingin menutup mulut ketika menguap. Kesembilan, menyela-nyela jari, sebagaimana hal ini dimakruhkan pula dalam sholat. Yang perlu Bapak Ibu ketahui ya, jika seseorang ingin melakukan tawaf, hendaklah ia melakukan persiapan dengan bersuci terlebih dahulu, dengan mensucikan badan dan pakaian dari najis. Kemudian hendaklah ia mandi junub jika ia dalam keadaan junub, atau jika ia berhadas kecil, hendaklah ia berwudu. Kemudian al-itiba bagian kanan pundak dalam keadaan terbuka, bagian kiri tertutup kain ihram. Kemudian dia bertawaf sebanyak 7 kali dengan selalu memperhatikan pundaknya, apalagi di saat tempat tawaf begitu padat. Jadi hati-hati ya, untuk pundak selalu di bagian kiri. Jika tidak melakukan tawaf yang setelah terdapat sa'i seperti tawaf kudu, di mana sa'i dilakukan setelah itu, artinya sa'inya didahulukan. Seperti pula tawaf ziyarah, tawaf ifadah yang sebelumnya belum dilakukan sa'i, seperti lagi dalam tawaf umrah, maka disunahkan pada tawaf-tawaf tadi untuk melakukan al-ittiba. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat ya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan saya himbau ya pada Bapak Ibu semuanya, bila Bapak Ibu sudah memenuhi syarat ya untuk berhaji dan umroh, segera daftarkan diri ya, karena haji dan umroh itu adalah wajib dilakukan bagi orang-orang yang mampu, sebagaimana dalam Al-Quran Al-Baqarah 196, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji, ibadah haji dan umrah karena Allah. Karena akan datang suatu waktu mampu tapi tidak mau, atau mau tapi sudah tidak mampu lagi. Maka niatkan ya dan sempatkan, insya Allah akan mampukan Bapak Ibu semuanya. Mumpung masih ada umur, ada rezeki, dan masih sehat. Oke, kami dari PT Anamirah Traveling Babat Lamongan, Jawa Timur, ada umroh murah, super murah ya, umroh 10 gratis 1 selama 16 hari, ada di bulan Agustus dan harganya murah, super murah. Berangkatnya 11 orang,
bayarnya 10 orang saja dan harganya 34 juta rupiah. Dan untuk 9 hari juga ada ya, yang 10 gratis 1, bayarnya 10 orang, berangkatnya 11 orang, dan untuk harganya 27.500.000 rupiah. Dan untuk umroh 5 gratis 1 ini ada di bulan Juli ya, berangkatnya di bulan Juli 16 hari ya waktunya, dan untuk harganya 36.740.000 rupiah. Dan untuk hotel di Mekah ada di Tolhah Asyad selama 5 hari, dan di Madinah ada di Amzad selama 9 hari. Dan ini umroh arba'in ya untuk yang 16 hari. Dan untuk program umroh 5 gratis 1 yang 9 hari ya, ini di bulan September dan harganya 29.650.000 rupiah. Untuk hotel di Mekah ada di Al-Kiswah selama 4 hari, dan di Madinah ada di Burj Mawadah selama 3 hari. Ini untuk yang 9 hari ya. Dan untuk yang 13 hari ini berangkatnya ada di bulan September ya kira-kira, dan untuk harganya 34.650.000 rupiah. Untuk hotel di Mekah ini ada di Alfa 6 hari, dan di Madinah ada di Amzad selama 5 hari. Oke, untuk Bapak Ibu monggo ya yang mau daftar di travel kami, silakan hubungi nomor WA di bawah ini. Oke, jangan ditunda-tunda ya Bapak Ibu, kalau sudah memenuhi syarat, dan semoga dimampukan oleh Allah dan dipanggil untuk segera menunaikan ibadah haji dan umroh. Oke, sampai di sini ya dari saya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih ya telah mengikuti dan subscribe di channel kami. Jangan lupa like, komen, dan share. Di sini Ibu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.